Jika sepak bola Italia ingin meromantisasi bagaimana cara bertahan dengan kokoh sekaligus elegan, maka lihatlah Alessandro Nesta. Dalam artikel di Thais Football Times, Matteo Satangelo berujar bahwa semua bangsa punya cara masing-masing dalam meromantisasi permainan yang indah. Italia juga punya cara tersebut. Jika Belanda terkenal karena total football, orang Italia bisa dengan bangga menyebut seni dalam bertahan. Selama berpuluh-puluh tahun, aspek bertahan adalah landasan utama sepak bola Italia. Raihan 4 trofi Piala Dunia menjadi wujud nyata keberhasilan pendekatan itu. Secara rinci, bukti nyata seni bertahan ala Italia mewujud pada lahirnya para pemain bertahan elegan yang tiada putus. Dekade 50-an mengenal nama-nama seperti Giovanni Trapattoni hingga Cesar Maldini. Pada masa-masa berikutnya, para pemain serupa terus hadir, dari Tarcisio Bronic hingga Franco Baresi. Sejak Paolo Maldini sampai Fabio Cannavaro, semua mewakili apa yang Italia sebut sebagai seni bertahan. Dua nama terakhir termasuk yang paling menonjol, terutama Cannavaro. Ketika banyak tahun sebelumnya, gelar pemain terbaik dunia menjadi milik pemain yang aktif mencetak gol, Cannavaro menerobos batasnya. Ia memimpin Italia menjuarai Piala Dunia lalu dinobatkan sebagai pemenang Ballon d'Or. Namun, di antara semua nama yang teramat luar biasa itu, di tengah-tengah mereka yang sudah memenangi begitu banyak penghargaan individu, justru Nesta dianggap paling identik dengan apa yang orang-orang Italia maksud sebagai seni bertahan. Nesta adalah seorang Roma Tulen. Sejak kecil, ia mendaulat diri sebagai penggemar berat Lazio. Tentu, ada peran keluarga di baliknya. Sang ayah juga seorang Laziali. Maka ketika AS Roma mendekati Nesta yang masih bocah 9 tahun, dengan tegas ayahnya menolak. Pilihannya jelas jatuh kepada Lazio. Masa bocahnya sempat diwarnai dengan berbagai posisi. Ia pernah bermain sebagai penyerang hingga gelandang. Namun, pada akhirnya Nesta mengukuhkan diri sebagai seorang bek tengah. Jika ini sebuah takdir, berarti Nesta baru saja mendapatkan takdir terbaik seumur hidupnya. Dengan posisi itu, Nesta berhasil menjalani debut senior ketika usianya masih 18 tahun di Nozov, yang memberinya kesempatan bersejarah pada musim 1994-95. Walaupun begitu, Nesta baru benar-benar berkembang pada musim berikutnya. Lantas, saat ada yang bertanya siapa yang paling berpengaruh dalam karirnya sebagai pemain bertahan, Nesta akan dengan lantang menjawab Zeman. Saya tidak ingin melupakan siapa yang telah memicu kemampuan saya. Zeman memainkan peran fundamental dalam karir. Dia selalu percaya pada kemampuan saya. Dia seorang jenius yang seringkali disalahpahami, ungkap Nesta suatu kali. Setelah 2 musim, masa Zeman berakhir. Nesta berlatih dengan sosok lain, yakni Spin Goran Eriksson. Cuma satu yang bisa disimpulkan dari kiprahnya bersama pelatih tersebut. Kemampuan bertahannya semakin berkembang hingga tingkat yang tak terbayangkan. Satu lagi, mentalnya kian terasa. Eriksson bahkan menobatkannya sebagai kapten pada tahun 1998-99. Waktu itu, Nesta masih berusia 22 tahun. Sebelumnya, ia sempat menjadi kapten pengganti pada tahun 97. Sementara itu, perjalanan di Lazio bertahan hingga 2002. Setelahnya, ia bergabung dengan AC Milan. Ini keputusan yang mendulang amarah para supporter, tetapi Nesta punya alasan yang jelas. Konon perpisahan ini terjadi sebagai upaya menyelamatkan kondisi finansial klub. Itu menjadi alasan pertama Nesta tidak pernah menyesali keputusannya. Alasan kedua, ia berhasil meraih hampir semuanya sejak berseragam rossoneri. Serie A, Coppa Italia, Piala Super Italia hingga Liga Champions. Bahkan gelar Piala Dunia ia capai bersama Italia saat sudah berseragam Milan. Meskipun begitu, satu yang tidak pernah berubah, Nesta tetap mampu mempertahankan seninya dalam bertahan. Sesuatu yang membuat namanya besar sejak era Catenaccio. Ketika bertahan, pergerakannya di lini belakang tampak begitu tenang. Namun yang paling utama, Nesta bisa melakukannya dengan cara yang sedap dipandang dengan mata. Ia bisa menyukalkan lawan tanpa terlihat mengintimidasi. Ia bisa menekelmu dengan gerakan yang super halus. Barangkali, itulah alasan mengapa catatan kartu Nesta terbilang minim.
Bahkan pada masa-masa senjanya, Nesta masih sempat menunjukkan betapa dialah perwujudan seni dalam bertahan tersebut. Nesta memimpin rekan-rekannya di Milan melawan Barcelona pada September 2011 dalam laga babak grup Liga Champions. Pada suatu waktu, Lionel Messi yang sedang gila-gilanya bersama Barca meliuk-liuk menuju kotak penalti Milan. Ia sudah melewati beberapa pemain bertahan Milan. Gawang Christian Abbiati pun sudah di depan mata. Jika itu menjadi gol, skor akan berubah 3-1 untuk keunggulan Barcelona. Nah, kami ditinggalkan oleh salah satu bagian penting dari sejarah klub, juga sejarah penting sepak bola Italia, kata Maldini, yang selama bertahun-tahun menjadi kompatriot Nesta di lini belakang.